Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang merupakan penyedia internet yang ada di Indonesia. Merupakan yang terbesar di Indonesia, karena merupakan anak perusahaan dari salah satu BUMN yang merupakan dengan market cap terbesar, ya, yakni adalah Telkom Tbk. Tapi kita tidak akan membahas induk perusahaannya, tapi kita akan membahas anak perusahaannya yang menjadi penyedia menara terbesar di Indonesia. Namanya adalah Mitratel Tbk dengan kode emiten MTEL atau kita panggil aja MTEL. Menara internet. Kita kadang-kadang berpikir bahwa ketika mendengar menara itu bentuknya besar dan juga kelihatan dari jarak jauh. Tetapi sebenarnya penyedia internet itu bukan hanya menara besar. Bahkan di dalam mall, di tempat yang tidak pernah kita duga sebelumnya, di atas atap-atap itu ada perangkat yang mirip seperti ini teman-teman, juga merupakan menara penyedia jaringan. Contohnya seperti ini teman-teman. Ya, seperti itu. Dan juga ada beberapa produk lagi yang tidak pernah kita bayangkan, dan ketika saya mereview perusahaan ini saya terkejut dan sangat tertakjub dengan perusahaan yang satu ini, penyedia menara jaringan. Ya, tapi bukan hanya itu yang menarik. Ada salah satu alasan utama saya membahas perusahaan yang satu ini, MTEL ini, karena mereka akan segera membagikan dividen. Seberapa besar? Yakni sebesar 11,57 rupiah per lembar saham. Itu kalau kita hitung-hitung dividennya pun juga masih kecil sih. Tapi ya lumayan bagi para pemegang sahamnya, yakni dengan dividen yield sebesar 1% lebih. Lumayan, dengan comeback-nya tanggal 10 Mei 2022. Itu berarti hari Selasa teman-teman. Ya, setelah libur panjang nanti Lebaran, pasar IHSG libur sekitar 1 minggu lebih. Itu waktu yang cukup lama sih. Ya, saya pikir mungkin saya akan merasa bosan ya, karena pasar libur ya. Ada satu lagi kegiatan saya yang diliburkan, tapi tidak apa-apa karena kita semuanya juga perlu libur ya, untuk melepas penat setiap aktivitas kita sebelumnya. Termasuk Memtel ini, bahkan mereka juga ikutan libur ya, sampai hari Selasa nanti baru bisa bagi dividen. Bagaimana teman-teman? Apakah dividen yield 1% lebih ini menarik? Bagi saya sendiri sih, ya pasti enggak menarik ya. Karena dividen yield yang menarik bagi saya yakni 10% ke atas. Kebanyakan perusahaan batubara yang dapat memenuhi ekspektasi saya tersebut ya. Kalau untuk perusahaan lain sih masih belum, termasuk MTEL ini. Tapi kita bahas dulu tentang sejarah MTEL ini, bisnisnya apa, produk-produknya apa aja yang tadi saya sebut menarik, dan juga prospek bisnisnya bagaimana. Kita akan lihat bersama-sama di website mereka. Jadi MTEL ini didirikan sebagai salah satu anak perusahaan daripada PT Telkom Indonesia Tbk pada tahun 2008, dan saat ini mengelola lebih dari 28.000 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana semua operator seluruh Indonesia telah menjadi tenan dengan menempatkan perangkat BTS-nya di menara Mitratel di seluruh Nusantara teman-teman. Iya, lalu ada beberapa produk daripada mereka ini. Meskipun baru didirikan pada tahun 2008, MTEL ini sudah menjadi penyedia menara telekomunikasi yang terbesar di Indonesia ya, dan ini ada dewan komisaris dan direksinya. Kita pertama lihat dulu sejarah daripada MTEL ini, di mana 2008 menjadi garda utama dalam bisnis Telkom di bidang menara telekomunikasi. Lalu 2010 menetapkan logo baru dan memperluas operasi di 10 regional baru. Lalu 2012 ini masih belum nomor 1 ya, menempati top 3 penyedia menara telekomunikasi di Indonesia. 2014 memfokuskan core bisnis menjadi tower related business. Lalu 2016 menjadi penyedia tower microcell. Ini microcell meskipun mikro tapi itu juga lumayan tinggi ya, puluhan meter. Kalau yang macrocell lebih tinggi lagi, lebih dari 30 meter. Microcell nomor 1 di Indonesia ini untuk yang microcell ya, dengan jumlah 1000 smart towers. Lalu 2018 melakukan rebranding dan berhasil menempati posisi kedua terbesar sebagai penyedia menara telekomunikasi di Indonesia. Lalu 2019 melakukan akuisisi PT Persada Soka Tama dan Aiset Tower. Lalu 2020 melakukan akuisisi dalam proyek Reunion 6050 menara Telkomsel. Lalu dengan IPO yang jumbo banget waktu itu ya, yang dimana menjadi penyedia menara telekomunikasi terbesar dan terluas di Indonesia.
Wow, ini tahun 2021 menjadi tahunnya Intel ya. Jadi begitulah sejarah daripada Intel. Sekarang kita akan beneran lihat produk-produknya. Yang tadi sekarang ada Corsair ya, yang lebih dari 30 meter, dimana cukup tinggi ya. Ini merupakan menara yang sangat tinggi. Ada beberapa jenis lagi, dimana ada self support tower, dimana ini pasti lebih mahal karena dia self support, nggak perlu tali baja. Merupakan menara yang mampu berdiri tanpa tiang baja. Tersedia dengan ukuran 30-72 meter loh teman-teman. Digunakan pada area suburban dan rural dengan cakupan yang luas untuk perluasan jangkauan dan peningkatan kapasitas. Ini di dekat rumah saya di daerah Padang Pasir itu ada satu menara daripada Telkom. Tinggi banget. Mungkin tingginya bisa sampai 70 meter. Itu termasuk Corsair. Lalu selanjutnya ada Mobile Tower. Ini menara yang dapat dengan mudah dipindahkan sih. Biasanya digunakan untuk backup jaringan ataupun emergency. Dimungkinkan dijadikan sebagai menara permanen. Lalu ini guide mesh yang perlu tali baja ya, dimana tiang panjang dan dikaitkan dengan tali baja. Biasanya digunakan pada daerah tidak padat penduduk atau bahkan pada area terluar yang lebih terpencil teman-teman, seperti pegunungan, bukit, dan lain-lain. Lalu next ada produk daripada mereka yang bernama Small Cell, yang lebih kecil ya, yang di bawah 30 meter. Ada produk Small Cell. Kita lihat di sini bahwa memang lebih pendek ya, 30 meter ke bawah, baik untuk solusi di dalam maupun luar ruangan. Lalu ada lagi in building. Ini yang tadi kita lihat, di mana jasa sewa menara di dalam gedung fasilitas umum digunakan untuk perluasan jangkauan jaringan di dalam gedung, baik perkantoran, fasilitas umum, dan tempat tinggal. Lalu ada lagi BTS Hotel juga, solusi perluasan cakupan di lokasi strategis dan pusat bisnis digunakan di dalam lokasi strategis, pusat bisnis, dan industri sebagai solusi atas kepadatan penduduk dengan fitur transmisi menggunakan fiber optik. Lalu ada pole atau monopole, isi makro di bawah 10 meter. Lalu ada mikropole 12-20 meter ya. Lalu mini makro 21-30 meter. Digunakan di dalam area perkotaan sebagai solusi atas kepadatan penduduk dengan fitur transmisi menggunakan antena microwave. Nah, ini yang menarik. Ini merupakan produk yang paling unik bagi saya ya, dimana biasanya tentara yang menyamar, tapi ini menjadi menara telekomunikasi yang menyamar. Gunanya untuk apa? Bukan hanya untuk memantau, tapi juga untuk memperindah suasana. Contohnya seperti foto yang kita lihat, itu bentuknya seperti pohon kelapa. Di mana solusi tiang pintar termasuk penerangan umum, CCTV, digital signet, broadband terintegrasi, dan konektivitas IoT ya, Internet of Things, digunakan pada area perkotaan padat penduduk dengan visual kamuflase agar memenuhi fungsi estetika jika dipersyaratkan. Jadi bukan hanya pohon kelapa ya, mungkin aja bisa berubah bentuk menjadi seperti apapun. Seperti tiang listrik, CCTV juga bisa dengan fungsi ganda. Lalu selanjutnya ada colocation. Merupakan layanan penyewaan tower dengan menawarkan tower milik Mitratel yang sudah ada untuk dimanfaatkan oleh penyewa kedua ketiga. Dapat digunakan di menara yang mempunyai space tersisa untuk ditempati oleh penyewa lain pada lokasi perkotaan, pinggiran kota, dan daerah lainnya. Lalu next ada produk reseller. Ya, di mana layanan penyewaan tower dengan menawarkan tower pihak ketiga untuk kemudian dimanfaatkan oleh penyewa berikutnya. Dapat digunakan di menara yang mempunyai space tersisa untuk ditempati oleh penyewa lain pada lokasi perkotaan, pinggiran kota, dan daerah lainnya. Next, ada produk Tower Solution. Dari namanya aja kita tahu bahwa ini menyediakan berbagai pilihan dan aksesoris yang dapat dikonfigurasi, memungkinkan menara kami disesuaikan untuk memenuhi pelanggan, kebutuhan, dan memberikan solusi yang tidak ditawarkan oleh menara atau sistem tiang lain. Gitu teman-teman. Lalu next ada lagi produk daripada mereka, Project Solution, solusi project, layanan terkait menara telekomunikasi yang ditawarkan oleh Mitratel sebagai layanan one stop solution. Project Solution mempunyai lingkup sebagai berikut: fiber optic solution yang deployment, lalu tower related solution ada deployment and recovery, equipment relocation, tower strengthening, lalu MA solution ada genset, solar panel solution, mechanical and electrical. Lalu service solutionnya ada handling, SciTech and IMB, IBS, dan lain-lainnya. Lalu produk mereka yang selanjutnya yakni adalah service, pelayanan, managed service,
proses dan fungsi outsourcing di perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan performa bisnis hingga sumber daya internal bisa dioptimalkan untuk fokus mengejar tujuan utama perusahaan dengan cepat dan efisien. Managed Service bermula di tahun 2016 dengan penugasan pertama oleh Squad Bravo di bulan Maret 2017 yang memiliki 96 tim yang terdiri dari 288 teknisi, 6 operator helpdesk, dan 34 non-teknisi. Saat ini, Managed Service memiliki 2.414 tenaga kerja untuk mendukung operasional perusahaan seluruh Indonesia. Lalu produk mereka berikutnya Digital Business. Bisnis digital menyediakan layanan digital yang memanfaatkan teknologi digital seperti mini data center, edge computing, Internet of Things untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan mengoptimalkan aset tower yang sudah ada. Lalu next ada Tower Fiberization. Ada kabel ya. Tower Fiberization adalah portfolio yang menyediakan konektivitas transportasi infrabounder dengan menara untuk mengirimkan informasi data jarak jauh dan bandwidth tinggi bagi pelanggan. Ada Fiber to Mobile yang berbasis capacity diberikan oleh mitra kepada MNO, Mobile Network Operating, dari N-site menuju ke POI-nya PMNO ya. Lalu dark fiber to the tower berbasis dark fiber diberikan oleh mitra kepada MNO untuk menghubungkan antar site dengan topologi linear, bus atau ring. Lalu ada lagi hybrid or mix yang diberikan oleh mitra sebagai gabungan antara FTTM dan FTTT, menghubungkan antar site tower dengan DF dan salah satu atau lebih dari set-set dalam layanan FTTT dan hub agregator yang dihubungkan dengan POI menggunakan layanan FTTM ya, FTTM. Lalu ada lagi Edge Infrastructure Solution, solusi infrastruktur ya, fasilitas yang lebih kecil yang terletak dekat dengan populasi yang mereka layani, yang memberikan sumber daya komputasi awan dan konter yang dicace ke pengguna akhir. Mereka biasanya terhubung ke pusat data yang lebih besar atau beberapa pusat data dengan memproses data dan layanan sedekat mungkin dengan pengguna akhir. Komputasi tepi memungkinkan organisasi mengurangi latensi dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu yang terakhir ada foto tadi yang kita lihat ya. Kita sudah berkenalan dengan produk daripada Mtel ini yang sangat berhubungan erat dengan internet dari kabel, menara, dan internet. Ya, kalau kita lihat kebutuhan akan internet sih nggak terpisahkan sih. Malahan sekarang sampai ke pelosok-pelosok sudah banyak yang mengenal namanya internet ya, kecuali yang mungkin belum terjangkau. Dan itulah yang menjadi pasar masa depan bagi pada Mtel ini. Jadi untuk prospek kedepannya bagus banget pasti. Ya, tanpa internet banyak hal yang kita akan ketinggalan. Contohnya seperti ya TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Informasi sangat mudah didapatkan melalui internet. Karena itu, bersyukurlah kalau kita lahir di era di mana internet sangat terjangkau. Termasuk Mtel ini diucapkan terima kasih kepada Mtel untuk jasa yang disediakan ya. Jadi oke banget untuk jasanya. Next, kita akan melihat pemegang sahamnya dengan masyarakat sebesar 16%. Cukup aman dengan Telkom Indonesia Tbk sebesar 71%. Porsinya cukup besar. Kalau kita baca di sini sih kebanyakan sih tentang berita Telkom memberikan mudik gratis ya kepada ribuan pemudik. Sisanya sih nggak ada masalah sih ya. Jadi kita langsung lanjut aja ke key statistik. Untuk melihat fundamental daripada penyedia jaringan, menara jaringan daripada Telkom ini. Dengan operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice. Dengan PER-nya 46 udah cukup mahal. Dengan PPP-nya 1,9 juga udah cukup mahal. Dengan operating profit margin 39%. Ini bagus banget. Dengan net profit margin 20% juga bagus. Dengan cash ratio-nya juga bagus. 295%. Bisa bayar hutang jangka pendek dengan turnover hari ini juga 29M ya. Cukup liquid. Cuman ya PER-nya udah masih cukup mahal. Jadi ya untuk tiga kriteria ini sebenarnya juga cukup penting. Tapi kalau misalnya ada salah satu yang nggak lolos ya dari 4 kriteria itu, maka saya akan langsung skip. Termasuk Mtel ini di sisi PER-nya udah cukup mahal bagi saya. Jadi saya akan skip. Ya, dividennya juga nggak terlalu nendang sih, jadi nggak ada nilai tambah Mtel ini untuk dapat masuk ke dalam list saya. Kemungkinan pada bulan Mei pun tidak akan bisa masuk karena susah banget untuk valuasinya yang sekarang ya. Karena memang valuasi daripada Mtel ini udah cukup mahal dan juga sangat susah turun karena perusahaan ini memiliki nilai yang sangat indah. Jadi tidak mungkin orang-orang akan menurunkan harganya terlalu dalam.
Demikian pembahasan tentang MTEL, perusahaan penyedia mineral jaringan dari mineral jaringan yang sangat besar di atas 30 meter sampai bentuknya yang kecil sekalipun di dalam bangunan. Itu disediakan oleh MTEL ini, merupakan anak perusahaan daripada Telkom yang akan segera membagikan dividen dengan dividen yield 1% lebih setelah lebaran pastinya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.